Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan materi bab 8 mengenai peranan Bulog dalam perekonomian Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Fatnarif Idrajat Adin dengan NIM 035, Muhammad Fajarudin Dahlan dengan NIM 037 dan Islam Ilari Sadi dengan NIM 020. Pengertian Bulog. Bulog adalah lembaga pemerintah yang dibentuk pada tahun 1967 yang ditugaskan pemerintah untuk mengendalikan stabilitas harga dan penyediaan bahan pokok, terutama pada tingkat konsumen. Peran Bulog tersebut dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga dasar untuk melindungi petani padi. Dalam perkembangan selanjutnya, peran Bulog tidak hanya terbatas pada beras saja, tetapi juga pada pengendalian harga dan penyediaan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedelai dan pakan ternak, minyak goreng, telur dan daging, serta bumbu-bumbuan yang dilakukan secara insidentil terutama saat situasi harga meningkat. Tugas dan peran Bulog. Tugas yang diberikan kepada Bulog merupakan implementasi kebijakan harga seperti yang diusulkan Afif dan Mers tahun 1969 yang meliputi 1. Menyanggah harga dasar yang cukup tinggi untuk merangsang produksi. 2. Perlindungan harga maksimum yang menjamin harga yang layak bagi konsumen. 3. Perbedaan harga yang layak antara harga dasar dengan harga maksimum agar merangsang perdagangan. 4. Hubungan harga yang wajar antara harga domestik dengan harga internasional. Peran Bulog. 1. Menetapkan harga dasar. 2. Melakukan pembelian gabah atau beras hasil produksi pada masa panen. 3. Memberikan tambahan gaji dalam bentuk beras kepada PNS dan TNI ataupun Polri. 4. Melakukan operasi pasar dengan menambah pasokan beras ke pasar umum pada saat paceklik dan di daerah defisit. 5. Mengisolasi pasar beras domestik dari pengaruh pasar beras dunia melalui monopoli impor beras yang hanya dilakukan oleh Bulog. 6. Mendistribusikan beras ke berbagai daerah dan menetapkan harga jual beras yang berbeda antar daerah untuk merangsang perdagangan swasta. Dari segi pembiayaan, operasi Bulog juga didukung oleh kredit murah yang berasal dari kredit likuiditas. Hasil yang dicapai oleh Bulog. Pada periode 1985 sampai 2001, fluktuasi harga beras dapat dikendalikan dan jauh lebih rendah dari fluktuasi harga beras dunia, yaitu koefisien variasinya sekitar 5,54% di pasar domestik dan 8,63% di pasar dunia, yang menunjukkan stabilitas harga beras domestik antara 1972 sampai 1996 mencapai 4 kali lebih stabil dari dunia, yaitu fluktuasinya hanya 6% dibanding 22% di pasar dunia. 2. Fluktuasi harga beras domestik yaitu lebih besar dari harga dunia pada tahun 1998 sampai 2001, terutama disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar yang lebih besar, nilai tukar rupiah yang sangat besar bersamaan dengan pembukaan pasar beras domestik dari pasar beras dunia. 3. Jumlah penyaluran beras kepada PNS dan TNI ataupun Polri selama tahun 1985 sampai 1997 rata-rata 2,18 juta ton atau mencapai 5,6% dari produksi nasional. Sedangkan jumlah operasi pasar untuk menjaga harga beras di pasar bebas mencapai sekitar 432.000 ton atau sekitar 1,5% dari produksi nasional. 4. Penyediaan beras antar daerah juga berhasil dilaksanakan oleh Bulog sehingga akses masyarakat terhadap beras secara fisik dan ekonomi di seluruh daerah terpenuhi. Pada tahun 1985 sampai 1997, jumlah penyaluran beras Bulog di daerah defisit di luar Jawa dan Sulawesi Selatan mencapai 9,8% dari produksi setempat. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu seperti NTT, Irian Jaya, dan Maluku, sebagian besar kebutuhan berasnya banyak berasal dari beras Bulog. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.